Sakit dimulai Bapak Ibu? Insyaallah rame ya. Ada 1000 orang insyaallah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah musola dalam Giripeni dan juga ibu-ibu jamaah serta adik-adikku yang senantiasa insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Pak subuh hari? Semua sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di mana subuh ini, pekan ini, detik ini Allah masih senantiasa memberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang dimana kenikmatan ini adalah menjadi gerbong kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana seluas apapun tanah kita, semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun kekayaan kita, tapi kalau kita tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini, maka celakalah kita semua. Apa itu nikmat ini? Adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada percontohan terbaik kita, kepada role model terbaik kita di kehidupan kita di dunia ini. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, panjenengan dan keluarga kita yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit informasi nggih. Bahwasanya semalam kami dapat kabar istri dari Pak Danu, yakni Ibu Tari, itu mengalami kecelakaan di daerah Moyudan. Dan informasi dari Mas Cahyo kemarin terakhir di PKU Gamping itu patah tulang, patah bahu, sama ada pendarahan di kepala katanya. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera angkat penyakitnya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebuah nasihat dari kita semua nggih. Mungkin kadang kita lelah di dalam perjalanan, mungkin bisa melipir sebentar atau ngantuk atau apa, mungkin Pak Eri, saya yang mungkin sering bekerja di jalanan gitu. Jadi kalau ngantuk bisa berhenti atau gimana seperti itu. Baik nggih, kita masuk untuk pengajian pada subuh kali ini. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan Ibu-ibu juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di waktu subuh banyak sekali keutamaan-keutamaan. Di antaranya di waktu subuh itu Pak Bu turunlah 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan kepada seseorang yang senantiasa berinfak. Ya Allah, berikanlah manusia ini, berikanlah hamba ini kelapangan rezeki ketika dia berinfak di waktu subuh. Makanya kenapa ada program sedekah subuh, kenapa kok di setiap tempat masjid dan dimanapun yayasan itu pasti ada namanya sedekah
subuh karena keutamaannya sangat luar biasa. Dan ada satu malaikat lagi yang ikut mendoakan, ya Allah, berikanlah kehimpitan rezeki, berikanlah kehimpitan kehidupan untuk hari ini kepada orang-orang yang dia enggan untuk berinfak di waktu subuh. Nah, maka sempatkanlah, ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, kerunding, masukin ke kencelengan, insya Allah berapapun itu, insya Allah akan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara tentang majelis ilmu, senantiasa majelis ilmu ini ingin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Ya, mungkin pekan lalu saya pernah cerita, kita ini pasti akan kembali ke Allah dengan 2 pintu. Dengan berapa pintu Bapak Ibu? Dengan 2 pintu. Yang pertama, pintu masalah. Manusia paling sering kembali kepada Allah, ya mungkin kadang saya juga, mungkin bahkan jenengan juga, yang paling sering dimasukin oleh manusia saat ini adalah pintu masalah ketika kembali kepada Allah. Ketika ada permasalahan dalam kehidupan, terhimpit perekonomian, ada hajat-hajat yang belum dikabulkan, mintanya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mendekat, kembali kepada Allah dengan pintu masalah. Dan yang kedua, ini yang jarang dimasukin oleh orang lain dan jarang diketahui oleh orang lain. Apa itu? Pintu syukur. Nah, maka saya pagi ini mengajak jenengan semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya tanya ke jenengan? Kira-kira di luar sana lebih banyak gak orang-orang yang lebih banyak amal soleh daripada kita? Banyak? Di luar sana banyak gak orang-orang yang sedikit dosanya daripada kita? Banyak? Banyak. Pertanyaan saya, kenapa kok kita-kita yang dihadirkan? Kenapa kok kita-kita yang dilangkahkan kaki kita? Kenapa kok kita yang dimampukan untuk berjalan ke musola ini? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Jawabannya hanya 3 huruf. A, S, K. Kenapa? A, S, K. Kenapa niku? Allah sayang kita. Sesuatu yang sangat berharga ketika di waktu subuh, menjelang subuh, kita sudah dibangunkan oleh Allah. Entah itu kebelet pipis, entah itu ada ular. Saya semalam jam 11:30 Mbak Biman, di rumah itu tidur enak-enak. Tiba-tiba dari internet itu ada ular turun, cuk jatuh. Saya bingung, kaget dah. Waduh, gini. Nggak mungkin kan minta tolong Beril kan. Akhirnya saya telepon Mas Adi, pawang ular kan. Iya, akhirnya... Aduh, itu membuat saya nggak bisa tidur semalaman. Ada ular Mbak Biman, ya. Tapi dari situ saya bersyukur. Oh, ini tandanya berarti saya dijaga subuh saya seperti itu. Mungkin kalau nggak ada ular, mungkin saya bisa bablas seperti itu. Nah, maka ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang tidur kita, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Dan kita bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menghidupkan aku kembali. Ada kata ulama mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bangun tidur terus mikir diri sendiri, terus mikirnya hanya mikir perkara tentang duniawi kita, maka kata ulama itu kita matinya mati kerdil. Matinya mati apa? Mati kerdil. Tapi kalau kita bangun subuh, terus ingat, musola. Ingat, pengajian. Ingat, bagaimana generasiku. Ingat bagaimana peradabanku. Ingat bagaimana perumahanku. Insya Allah, kata para ulama, kita matinya mati besar. Nah, maka orang-orang yang dipilih dan terpilih di sinilah insya Allah matinya akan mati agung, akan mati besar. Nah, maka semoga kita semua yang ada di sini istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka manusia kalau dia mempersembahkan hidupnya untuk dunia, maka tak lain dunia hanya mempersembahkan dia apa? Hanya sejengkal tanah yang menguburkan dirinya. Tapi kalau manusia dia mempersembahkan kehidupannya, mempersembahkan dirinya hanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Nah, maka kenapa di Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk mengabdi kepadaku. Itu maksudnya apa? Setiap aktivitas kita mulai dari bangun tidur, kita berkeluarga, kita bekerja sampai mau tidur lagi, beraktivitas di sosial kita, itu semua diatur dalam Islam dan niatkan senantiasa beribadah kepada Allah.
Ada orang yang mengatakan sering seperti ini, kalau bahas halal haram di pasar aja, di masjid aja, kalau di pasar jangan. Kalau bahas boleh ndak boleh di majelis ilmu aja, di musola dalam mirip ini jangan. Pernah mendengar seperti itu? Secara sadar tidak sadar Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu sudah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau bahasa Arabnya fasludin anil haya, kalau bahasa kerennya disebut dengan sekulerisme. Dia nggak sadar bahwasanya setiap aktivitas dia, jual beli, menjadi pekerja, bersosial di masyarakat, itu semua Islam mengaturnya dengan paket komplit lengkap. Makanya kenapa dalam Islam disebut ad-din? Apa itu ad-din? Menyeluruh. Tidak cuma sekedar ibadah ritual saja, tapi semua aspek dalam kehidupan kita itu diatur dalam Islam. Makanya kenapa Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah ini keren Pak. Kenapa kok disebut rahmatan lil alamin? Kenapa kok bukan rahmatan lil muslimin? Ternyata Islam itu diturunkan untuk rahmat segala alam. Baik itu dia Yahudi, baik itu dia Nasrani, baik dia di luar Islam, itu semua diatur dan diawasi dan diamankan oleh Islam dan dimakmurkan selama dia tidak memusuhi Islam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah senantiasa, ternyata bersyukur ya, dari kecil, dari lahir Bapak Ibu kita ini terlahir menjadi Islam, itu luar biasa. Luar biasa. Nah maka dengan bagaimana kita menjadi Islam yang baik dan yang benar, karena Islam nggak cukup dengan baik Pak ya Bu ya, tapi juga harus benar. Nah bagaimana cara kita berislam yang benar? Ya dengan mengkaji Islam lebih dalam lagi. Jadi dengan apa? Dengan banyak-banyak bermajelis ilmu. Maka selalu saya katakan dimanapun yang namanya majelis ilmu ini bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Mbak Biman jauh-jauh dari rumah, saya jauh-jauh dari Blok D. Mas Anang lebih jauh ya kan. Cuma beda tembok aja kan. Insyaallah. Tapi bukan masalah jaraknya, tapi masalah hatinya. Sedekat apapun tempatnya, kalau jauh hatinya pasti nggak akan sampai. Begitu sebaliknya, sejauh apapun tempatnya, hatinya dekat pasti akan sampai. Maka PR terbesar kita dijelaskan kan di riwayat hadis Bukhari mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa manusia ini yang dia melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkah-langkahnya menuju ke surga. Wah, keren banget Pak, keren banget Bu. Kalaulah kita mengatakan, sudahlah saya cukup dengan sholat saya, belum tentu dengan sholat kita itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka jangan selalu merasa puas dengan amal soleh, selalu merasa kurang. Makanya Mbak Biman, Pak Eri, Pak Eko, AA, dan Mas Anang semua di sini mungkin secara usia lebih dewasa daripada saya, tapi masih mau duduk mendengarkan, masih mau mendengarkan 1-2 kalimat ilmu yang saya sampaikan, itu luar biasa. Maka ilmu itu digunakan untuk apa? Menjadikan cermin untuk melihat diri kita, mengoreksi diri kita. Bukan ilmu itu untuk bagaimana dijadikan sebagai kaca spion untuk melihat kesalahan orang lain. Kesalahan pribadi dikoreksi, kesalahan orang lain dikoreksi. Nah, maka sejatinya ilmu itu membuat hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih luas, lebih ayam dalam menjalani kehidupan. Saya analogikan, ada sebuah gelas dan sebuah waduk Pak, Bu. Kalau sebuah gelas ini dimasukin 2 sendok garam, diaduk, rasanya gimana? Asin banget pasti. Oke. Beda dengan waduk ya, yang luasnya luar biasa, dicelupkan 2 sendok garam, kira-kira kalau diaduk asin apa tawar? Tetap tawar. Nah sama dalam kehidupan kita, sekecil apapun permasalahannya, kalau ilmu kita nggak luas, pasti akan merasa besar. Tapi begitu pun sebaliknya, ya, sebesar apapun masalahnya, tapi kalau hati kita menjadi luas atau ilmu kita luas, pasti permasalahan akan menjadi kecil. Nah maka luaskan ilmu kita, luaskan kehidupan kita dengan banyak-banyak bermajelis ilmu. Keren. Di sini sudah ada rutinan. Apa itu? Senin malam sudah ada kajian kitab Komitut Tukian.
Secara tidak langsung menetes satu persatu, ada iman di situ, satu persatu ada ayat-ayat Al-Quran disampaikan di situ. Karena dengan kita banyak majelis ilmu, hati kita akan menjadi lembut. Apa ciri-ciri hati akan menjadi lembut? Ciri-cirinya adalah mudah menerima kebenaran. Dan ketika ilmu itu sudah ada di dalam benak kita, maka mata kita ini harusnya menjadi mata lebah. Melihat seseorang yang belum ngaji, melihat seseorang yang belum sholat, kita apa? Melihatnya kebaikan. Oh, mungkin bisa jadi hatinya belum tertarik. Oh, bisa jadi mungkin dia belum paham tentang masalah ilmu agama ini. Mungkin dia belum tentu tahu tentang keutamaan-keutamaan bermajelis ilmu. Maka menggunakan kacamata lebah. Jangan sampai mengatakan, alah kamu orang menyang neng masjid, orang menyang neng musola. Rusuh. Jangan. Mungkin dia lagi tahap berproses, ya. Maka kita yang sudah tergerak hatinya, yuk bersama-sama rangkul tetangga kita pelan-pelan. Yuk keendang. Insya Allah ketika barang siapa yang dia mengajak sebuah kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang beramal soleh tersebut. Nah, inilah disebut dengan multi level marketing, bukan multi level pahala. Iya, Pak Andi ngajak AA ngajak Mas Adit ngajaklah orang lain. Akhirnya apa? Multi level pahala terus mengalir di situ. Maka di perumahan dalam GPN ini kita bentuk ekosistem dakwah, kita bentuk ekosistem amal soleh. Seperti itu harapannya. Nah, maka saya pengen coba pagi ini pengen membahas tentang tetangga. Ya kan? Kenapa kok saya pengen membahas tentang tetangga? Karena tetangga ini adalah bisa jadi keluarga kedua dalam kehidupan kita. Mau nitip rumah dengan siapa? Tetangga. Nitip jemuran dengan siapa? Tetangga. Nitip duit? Tetangga. Kalau silaturahim nggak mau putus, boleh dong pinjam 100. Iya. Kenapa? Soalnya ditagih terus toh. Orang dibalik-balik. Nah, di sini di hadis riwayat Muslim telah dijelaskan, yang artinya siapapun yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Karena tetangga ini Pak, yang sering kita ajak ngobrol, yang sering berinteraksi dengan kita, tapi sering terjadi banyak permasalahan dengan tetangga sekitar kita, betul? Hampir di setiap masjid saya tanya, pasti ada masalah dengan tetangga. Betul mas, gitu. Nah, maka kita coba pelan-pelan bagaimana Islam melihat kita itu berinteraksi dengan tetangga kita. Nah, lalu di Ibnu Hajar mengatakan, menjelaskan keimanan seseorang itu belum sempurna atau tidak sempurna jika dia tidak mau memuliakan tetangganya. Rasul juga menyebutkan sikap orang terhadap tetangganya itu menjadi parameter keimanan. Jadi Pak, kalau kita sudah mulai ngaji, sudah mulai taat kepada Allah, sudah mulai sering ke musola, sebenarnya kita nggak menjadi eksklusif menjadi seseorang. Kan banyak tuh orang, aku tuh pengen dapat teman baik ya, tapi kok dia terlalu eksklusif ya, terlalu soleh banget bagiku. Padahal kalau kita tahu, kita sadar, musola ini bukan tempat orang yang soleh, tapi tempat orang yang salah pengen soleh. Nggak ada di sini yang pasti, saya rasa nggak ada yang pengen ngerasa soleh itu nggak ada, pasti semua ngerasa salah. Nah, maka dengan kita duduk bermajelis ilmu inilah kita insya Allah akan senantiasa menjadi orang yang soleh, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang tidak mau memuliakan tetangganya, bahkan sampai dicap tidak mau mengakui sebagai umatnya. Tujuan apa kok Islam bisa segitunya dengan tetangga? Ya, karena memperkuat solidaritas sesama manusia dan sama umat muslim. Seperti itu. Nah, maka coba saya ingin mengajak dengan semua untuk apa sih definisi dari tetangga? Nah, siapa itu tetangga yang dimaksud dengan tetangga? Maka kata Syekh Wahbah Al-Zuhaili di mazhab Syafi'i, kan kalau di Indonesia itu mazhabnya mazhab Syafi'i kebanyakan. Yang dimaksud dengan tetangga itu ya 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Ada nggak sih? Ada, apartemen paling ya saat ini. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i seperti ini, mengatakan 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan. Berarti kalau perumahan, tetangga kabeh berarti dah. Ya, tapi ada mengatakan lagi pendapat bahwasanya tetangga yang terdekat itu adalah yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Berarti siapa? Ya kalau perumahan berarti tetangga yang nempel kiri dengan kanan kita.
Seperti itu. Banyak sekali ulama-ulama mazhab yang berpendapat tentang masalah tetangga, tapi saya mengambil yang mazhab Syafi'i saja. Jadi pada dasarnya di mazhab Syafi'i mengatakan tetangga itu 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Nah, selanjutnya, maka kesimpulannya apa? Siapa saja yang berdampingan dan dekat rumahnya dengan rumah kita, mereka itu berhak mendapatkan hak bertetangga. Nah, saya coba mengambil satu ayat. Kenapa kok saya dari sebulan yang lalu sering buka ayat ini, Pak? Sering buka ayat ini, Bu. Sering baca-baca. Mungkin karena saya rindu dengan keluarga saya, rindu dengan bapak saya. Di Quran surat An-Nisa, Pak, Bu, ayat 36 di situ jelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari dzil jumbi was sahabati bil jambi wa ibnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhatan la fakhura. Artinya apa? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Allah, Pak, Allah, Bu, punya sifat cemburu. Kalau manusia, kita sering minta kepada manusia, manusia pasti sering marah. Woi, kok jaluan terus tuh. Tapi kalau Allah, ketika kita nggak minta, Allah sangat marah. Makanya kenapa kita sering minta kepada Allah, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, maka akan kukabulkan. Nah, maka ada beberapa versi pengkabulan doa. Yang pertama, akan langsung dikabulkan di dunia ketika dia pantas mendapatkannya. Satu. Yang kedua, ketika dia berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ditunda sampai dia pantas mendapatkannya. Mungkin jenengan ada sesuatu hajat yang belum terkabulkan. Bisa jadi Allah menahan itu semua karena pengen sabar. Kamu terus dekat kepada aku. Nanti kalau kamu sudah pantas, baru kamu akan kuberikan. Yang selanjutnya, doa itu akan dikabulkan, tapi dengan cara apa? Diganti dengan yang terbaik. Misalnya kita minta, ya Allah, minta Pajero, dikasihnya Fortuner. Berarti yang terbaik buat kita Fortuner. Ini penganalogian saja. Diganti sama Allah. Ternyata kalau kita berdoa, kok beda ya? Bisa jadi Allah itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Kadang kita manusia itu minta apa yang kita inginkan. Betul? Nah, yang selanjutnya, doa itu akan dikabulkan ketika nanti di akhirat. Ketika kita tidak didapatkan di dunia, maka Allah akan berikan kita di akhirat. Maka banyak-banyak berdoa. Manusia kalau tidak banyak-banyak berdoa, saya juga masih terus berdoa kepada Allah. Kadang habis sholat, kadang juga habis baca Quran berdoa kepada Allah, kadang habis duha juga berdoa kepada Allah. Kadang di jalan pun, kadang lihat anak, lihat istri pun juga berdoa kepada Allah. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Kamu tuh minta kepada aku akan kasih. Justru aku marah, kata Allah, kalau kamu nggak minta sama aku. Iyalah Allah yang menciptakan kita. Kita sebagai hamba, seharusnya rezeki kita. Kadang kita gini, Pak. Kadang kita mengakunya mencari rezeki, tapi jauh dari sang pemberi rezeki. Betul? Katanya mencari nafkah, tapi lalai dengan sang pemberi nafkah. Yuk, maka kita coba bersama-sama. Bukan karena saya yang hebat, Pak. Bukan karena saya, Mas Bayu sok tahu. Enggak. Kita ini dalam rangka sedang belajar. Makanya kenapa dalam dakwah itu disebut dengan apa? Usikum binafsi. Ini untuk jenengan dan juga untuk aku, gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan bapak ibu kalian. Nah, bagi yang masih punya bapak ibu, silakan mengabdi kepada beliau dengan cara apa? Berbakti. Kalau sudah tidak punya bapak ibu, cara untuk berbakti gampang. Yang paling simpel apa? Mendoakan dan kirim doa setiap malam Jumat. Entah ini pemahaman kita berbeda-beda, tapi pada dasarnya yuk kita ada nih wadah untuk bagaimana mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, kepada guru-guru kita, kepada bapak-bapak ibu kita. Ada apa? Yasin dan tahlil. Silakan bisa ngirim doa di situ. Nah, terus cara mendoakan selain mendoakan gimana kalau sudah meninggal? Yang kedua adalah dengan cara menjalin silaturahim dengan saudara-saudara bapak dan ibu yang sudah meninggal. Jalin silaturahim. Itu termasuk cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Dan yang ketiga, niatkan amal soleh jenengan itu, niatkan atas nama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan amal soleh ini, sedekah subuh ini atas nama almarhum dan almarhumah bapak saya, ibu saya.
Yang selanjutnya, bagaimana cara untuk agar kita bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Yang paling puncak, yang paling tinggi adalah badalkan umroh dan badalkan haji. Kita umroh, kita haji mengatasnamakan kedua orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Semoga kelak kita di komplek perumahan ini bisa umroh bersama-sama, Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Pak Eko nanti ngajak Bu Eko, Mbak Biman juga, Pak Eri, Pak Andi, kita punya pandangan bisa umroh bareng-bareng. Wah, keren ya. Insya Allah. Itu. Amin, amin ya. Selanjutnya apa? Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada apa? Karib atau kerabat. Beberapa tafsir mengatakan kerabat itu adalah orang yang circle-nya ada nasab dengan kita. Contoh misalnya dari bapak ibu kita, saudara kita, ini tetangga kita, sepupu kita, terus tante, om kita, keponakan kita, itu kerabat kita. Terus apa? Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Pak, Bu, ancaman seseorang yang dia tidak mau menyantuni anak yatim atau tidak mau berbuat kebaikan kepada anak yatim di Al-Quran surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Kata Allah. Allah ini pura-pura untuk bagaimana bertanya kepada hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kalian siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang menghardik atau tidak mau meyakini atau tidak mau meyatimi anak-anak yatim. Secara tidak langsung ketika kita tidak berbuat kebaikan kepada anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, kita distempel sebagai pendusta agama. Nah, maka kalau sekeliling jenengan ada anak yatim, ada anak piatu, yatim piatu, silakan bisa diberdayakan, bisa disantuni untuk mereka semua. Nah, selanjutnya apa? Wal jaridil qurba wal jaridil jambi. Artinya apa itu? Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi Allah perintahkan di Quran surah An-Nisa ini untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kalian. Jangan sampai mata kita ini senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Yang terjadi seperti itu, ya Allah ya Rabbi. Yuk kita kembali istighfar, kita kembali coba tazkiyatun nafs, kita kembali coba mensucikan hati kita. Kalaulah tetangga kita perekonomiannya sedang meningkat, sedang berbahagia, maka kita doakan yang terbaik. Maka kata malaikat apa? Ketika engkau mendoakan seseorang dalam kebaikan, maka kata malaikat, amin. Dibisikkan ke telinga kita, amin. Semoga engkau mendapatkan yang setimpal. Tuh indahnya Islam, Bu. Melihat seseorang dengan kacamata lebah seperti itu. Lebah itu dimanapun tempatnya selalu lihat yang manis-manis, betul? Selalu lihat apa? Bunga. Selalu lihat apa? Madu. Itu keren. Tapi jangan sampai mata kita menjadi mata lalat. Apa itu mata lalat? Dimanapun tempatnya selalu melihat sampah. Makanya saya selalu melihat seseorang. Saya sepakat ketika dia bersyahadat, ketika dia umat muslim, walaupun saya beda ngaji, walaupun saya beda kunut tidak kunut, walaupun saya beda majelis ilmu, saya tetap dia saudara saya. Dimanapun tempatnya, dimanapun tempat majelis ilmunya, kita berbeda, tapi saya saudara dengan dia. Enak menjalani kehidupan itu. Nggak masalah, Mbak Biman ngaji di sana, Pak Andi ngaji di sana, saya ngaji di sini, Pak Eri ngaji di sana. Nggak apa-apa. Uang memang kita perbanyak majelis ilmu itu baik. Nah, cuman kalau kita berada di sini, singkirkan perbedaan, kita junjung yang namanya persatuan. Sehingga apa? Musola dalam diri PNI ini bisa makmur untuk kedepannya gitu loh. Itu tadi saya bilang, ilmu itu menjadi semakin, diri kita ini akan menjadi lebih kecil pengamatan kita untuk tentang dunia ini. Seperti itu. Ya, maka betapa pentingnya kita hidup bertetangga seperti ini. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara untuk berbuat baik kepada tetangga? Satu, yang paling simpel, paling sederhana, mengucapkan salam kepada tetangga kita. Pagi-pagi, ya Pak Andi misalnya, ya kan lagi nyiram-nyiram kembang. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam gitu. Jadi tebarkan salam. Maka kalau ini kata guru saya, ketika di Tanah Suci, ketika di Mekah, itu orang nggak saling kenal pun, kalau dia tahu itu muslim pasti apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai capek kata guru saya itu. Karena apa? Itu salah satu bentuk adab kita kepada tetangga kita adalah mengucapkan salam.
Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Insya Allah sudah diterapkan kan dalam kehidupan kita di perumahan ini. Yang ketiga, layat atau takziah ketika tetangga sedang mendapatkan musibah. Tuh. Yang keempat, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapat kebahagiaan. Ini sangat sulit Pak Bu. Selamat yo, batin gitu kan. Selamat yo, kau bahagia yo. Kadang hati kita melihat orang bahagia itu, aduh, agak gimana gitu ya. Maka kita harus bersemangat dan kita harus berbahagia. Oh alhamdulillah, semoga aku kelak bisa berbahagia seperti mereka. Seperti itu. Yang kelima, bagaimana cara bertetangga yang baik, bekerja sama atau melibatkan mereka dalam kebahagiaan. Contoh misalnya, Pak Eko kemarin ada hajat pernikahan. Yuk undang tetangga, yuk ajak ngobrol bareng, duduk bareng, seperti itu. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Nah, ini sulit Pak. Sulit banget. Oh dia duluan yang salah kok, ngapain aku minta maaf duluan? Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang dia minta maaf duluan kepada seseorang, walaupun dia tidak bersalah. Wah ini berat banget soalnya. Saya pun kadang, ini nasihat bagi diri sendiri saya. Dia salah, ngapain aku jaluk maaf? Tapi ini berat. Tapi ini dalam rangka kita berakadnya sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara dia mau maafkan atau enggak, terserah dia. Yang penting akadku ke Allah, aku sudah berani untuk meminta maaf kepada beliau walaupun aku tidak salah. Seperti itu. Yang ketujuh, berusaha menundukkan pandangan kepada yang bukan mahramnya. Nah ini, ya kan? Hati-hati. Banyak sekali saat ini yang terjadi apa? Rumput tetangga lebih jauh. Hati-hati. Karena apa? Kita diperintahkan dalam Islam, gadul basor, pria, gadul basor, tundukkan pandanganmu. Dan wanita diperintahkan untuk apa? Tutuplah auratmu. Yuk kerjasama. Yang wanita tutup aurat, yang pria tundukkan pandangan. Yang kedelapan, menjaga rumah tangga jika ia pergi atau tidak ada keperluan di luar. Ya, tuh. Yang kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut kepada anak tetangga. Ini kepada anak tetangga. Kadang kan anak tetangga, wah aku candu lagi, nakal gue, jangan seperti itu ya. Tetap namanya juga anak-anak. Yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara agama. Nah ini kalau sedang ronda, kalau sedang ngumpul-ngumpul, sedikit-sedikit lah di-spill-spill. Yuk kayak endang ngaji, kayak endang yasinan, kayak endang berangkat ke musola. Pelan-pelan diajak. Karena kita nggak tahu seseorang itu akan tersentuh di mana. Karena yang memiliki hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita selalu minta Allah, ya Allah, duhai Engkau yang Maha membolak-balikkan hati hamba, teguhkanlah hati hamba di atas agamamu. Kita selalu minta diteguhkan di atas agama. Karena apa? Agama ini segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, maka tetangga menempati kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk memperlakukan tetangga dengan baik, sehingga tetangga menjadi sebab surga atau neraka bagi seorang muslim. Pak, Bu, saya selalu ngisi di anak-anak sekolah ya, membahas tentang masalah pertemanan. Sampai di titik mereka itu nangis masalah apa? Masalah pertemanan. Karena mereka sadar betapa rusaknya pertemanan mereka. Itu anak muda, bisa jadi Pak, Bu, kita nih yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, bisa jadi lingkungan kita, pertemanan kita, itu malah pertemanan yang katanya baik justru malah mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Nah, maka pelan-pelan coba yuk pertemanan kita, circle kita rubah menjadi circle yang positif, ngajaknya dalam ngajak kebaikan. Nggak apa-apa, terus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau belum kuat, kalau belum bisa, nggak apa-apa. Karena Allah tidak melihat hasil, tapi melihat proses kita untuk bagaimana mengajak seseorang. Terus sulit. Ya, bagaimana dulu, ya kalau berbicara sejarah ya Pak Andi ya. Masya Allah, luar biasa berdirinya musola ini. Sampai almarhum Baheri, kalau beliau masih hidup, Masya Allah ya. Kita doakan semoga beliau ditempatkan terbaik oleh Allah SWT. Luar biasa yang mengajak jamaah itu sulitnya luar biasa. Ya, pelan-pelan banget bagaimana ya satu persatu datang, satu persatu keluar, satu persatu masuk. Inilah namanya retorika atau dunia dalam kita mengajak seseorang itu sulit. Tapi apa hadiahnya adalah surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yuk bersama-sama saya mengajak diri saya pribadi dan jenengan-jenengan semua, yuk bersama-sama kita kembali untuk bagaimana bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Pak dikatakan dalam Quran sebagai qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai qawam, sebagai pemimpin, sebagai percontohan untuk anak-anak kita.
Yuk bersama-sama kita menjadikan diri kita ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu, anak istrimu dari bahaya api neraka. Tapi saya belum mampu secara instan. Yes, proses pelan-pelan. Ingat, pakai kacamata ayahanda, peduli terhadap seseorang. Ya, dia belum mau ini, pelan-pelan, jangan langsung dicap, jangan langsung distempel. Karena orang itu kadang pengen berbuat kebaikan, pengen kembali kepada Allah, tapi lupa caranya gimana, tapi bingung caranya gimana, dan mereka kadang gengsi gitu loh. Maka kita jadikan diri kita sebagai teman, ya. Maka orang tua nih, ya, saya selalu mengatakan ke orang tua, jadikan diri kalian sebagai apa? Sebagai teman untuk anak-anak kalian. Kadang anak ini menjadi ada kesenjangan dengan orang tua. Dia lebih senang ngobrol kepada teman.